Satu dua tes. 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 Satu dua. Tes satu dua. Tes. Ya. Puji Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali hadir dalam ibadah pendalaman Alkitab, kitab Wahyu pada hari ini. 10 Mei ya. Ya, 2023. Ya. Kita pakai berdiri. Ya. Kuduskan tempat.
hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini, kita nyanyikan sungguh-sungguh. Untuk kami berdoa, kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpinkan, dan Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Sekali lagi, dan Roh Kudus. Nanti saudara Iman berdoa untuk pembukaan. Memimpin kami semua. Oh Tuhan, biarlah Kau menguruskan tempat ini, tuluskan juga hati kami dan pikiran kami, supaya mata iman kami tertuju kepada firman-Mu. Kekuatan yang besar akan Kau berikan dalam kehidupan kami, terutama ketika kami menghadapi jalan yang penuh kesukaran di dunia ini. Banyak pencobaan dan penderitaan yang kami hadapi. Kami mau Tuhan berharap dan berserah kepadamu dalam ibadah pendalaman Alkitab pada hari ini, dan juga disertai dengan perjamuan suci. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, memimpin setiap kehidupan kami, terutama memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kiranya juga Tuhan, kami mau mengusir kuasa jahat yang mengganggu hati pikiran kami. Kami tolak, kami halau hanya dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah iblis kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja berhadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan datang di atas. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari Yahuda, Tuhan datang anak kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari Yahuda, Tuhan datang anak kita semua. Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Hari yang mulia, Tuhan datanglah angkat kita semua. Ya, puji Tuhan. Kalau Tuhan datang, Dia akan kumpulkan kita di awan-awan kota ini. Ku pergi.
kita bangkit berdiri. Ya. Tuhanku yang heran. Damai yang belum pernah ku rasa, serta sukacita yang besar. Sejak ku serahkan segenap hidupku pada Tuhan Juru Selamatku, ku telah terima kekayaan surgawi oleh sebab anugerah ilahi. Harta itu kekal, yakni firman Tuhan yang tak dapat dibinasakan. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Semua yang di surga memuja Tuhan. Engkaulah Allah yang patut ku sembah. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kaulah Tuhanku yang heran. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sapa dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan nama itu selalu kami sebut dikala kami senang dalam kesulitan dan pencobaan. Sebab setiap orang yang berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan, akan diampuni, akan ditolong oleh Tuhan. Dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Selalu Tuhan menolong kami pada waktunya. Inilah kami Tuhan, menanti-nantikan taburan benih firman-Mu. Berfirmanlah, ciptakanlah apa yang baik dalam diri kami, keluarga kami, pelayanan kami, sehingga kami diperlengkapi oleh Tuhan
dengan perkara-perkara yang rohani, yang kekal, yang tidak dapat binasa. Kami menanti taburan firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan. Ya. Tuhan, kita memasuki kita dalam pendalaman Alkitab, kitab Wahyu. Ya, kitab Wahyu itu adalah kitab yang terakhir. Ya, yang terakhir berarti ya bicara hal-hal yang akan terjadi pada zaman akhir. Kejadian itu adalah permulaan Alkitab. Ya, di situ diceritakan awal segala sesuatu, ya, penciptaan segala sesuatu. Tetapi kalau kitab Wahyu itu adalah akhir segala sesuatu. Itu sebabnya kita sampai pada Wahyu sudah pada pasal yang ke 14. Sekarang boleh dibaca Wahyu 14 ayat 1 sampai 4, tapi yang kita bahas adalah ayat 4 nanti. Ya, perhatikan. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Ya, anak domba itulah Tuhan Yesus, yang ramah dan lemah lembut, dan dialah yang menebus dosa umat manusia. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Bayangkan kekuatan pengampunan oleh darah Yesus. Terus, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, sekarang anak domba itulah sudah berdiri berada di Bukit Sion. Ya, Bukit Sion. Terus, dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru-geruh yang dahsyat, dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. ya, ini banyak suara, ya, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat, dan suara yang terdengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Ya, kecapi. Terus, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. ya, ini hanya mereka yang bisa mempelajari nyanyian anak domba. Ya, terus, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, ya, karena mereka murni sama seperti perawan. ya, Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba ya, itu. mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya, perempuan-perempuan itu maksudnya adalah Babel. Ya, ya. Terus perhatikan juga Isabel. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Ya, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Jadi tidak pernah berdusta. Pernah nggak berdusta kita? Ya, pernah. Ya, terus, ya, terus kan? 4 sekali lagi ya yang dibahas. 4. Ya,
Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ya, ini yang kita bahas nanti adalah Wahyu 15 ayat 4 ya. Wahyu 15 ayat 4 ya, perhatikan ya. Boleh satu mulai, perhatikan ya, lembut ya, perhatikan. Wahyu 15 ayat yang pertama. Ya. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat ini 7 bokor cawan murka Allah. Terus perhatikan. Dan aku melihat suatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba bunyinya. Terus besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Ya, dibaca sekali lagi 4 yang kita bahas, yaitu sebab Engkau saja yang kudus ya. Sebab Engkau saja yang kudus, ya. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Ya, jadi sebab ya, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa segala ya memang Alkitab mengatakan bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia. Boleh Roma 11 ayat 36 ya. Ini alasannya, maka semua orang harus menyembah kepada Tuhan ya. Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi segala sesuatu itu dari Allah. Ya. Langit dan bumi dengan segala isinya, juga manusia kita ini, ya, asalnya dari Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah. Ya. Ciptaan Allah. Jadi kalau Allah tidak menciptakan langit dan bumi, tidak ada langit dan bumi. Walaupun ada langit dan bumi, tapi kalau manusia tidak diciptakan oleh Tuhan, ya tidak ada manusia. Ya, jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi ini wadah tempat manusia, ya, tempat hidupnya manusia, sumber kehidupan manusia, dengan maksud supaya manusia itu beribadah, memuliakan Tuhan. Ya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi semua yang ada adalah ciptaan Tuhan. Itu sebabnya mau atau tidak mau, semua akan menyembah kepada Tuhan. Ya, akan menyembah kepada Tuhan. Nah, kalau kita sudah menyembah kepada Tuhan, tapi masih banyak yang belum kepada Tuhan, tapi masih banyak orang yang belum menyembah kepada Allah. Ya.
Tapi nanti semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya, semua yang hati orang percaya. Ya, karena ada keyakinan maka mengaku. Ya, itu disebut iman. Iman itu datang dari mendengar firman Tuhan. Ya. Jadi kita yang sudah percaya mendengar firman Tuhan, maka kita telah mengaku percaya Yesus adalah Tuhan. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan yakin dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mengaku dengan mulut, yakin dengan hati bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita pun akan selamat. Ya, selamat artinya tidak turut dihukum, masuk surga. Ya, dapat hidup yang kekal. Itulah bagian orang-orang yang percaya. Ya, jadi cepat atau lambat semua lidah akan mengaku, semua bertekuk lutut, sujud menyembah, mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Terus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, ada yang sudah mengaku, ada yang belum. Ya, tapi cepat atau lambat setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Ya, jadi memang Yesus itu adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia. Kalau Yesus tidak pernah datang ke dunia ini, ya, tidak pernah datang ke dunia menjadi manusia, maka kita tidak akan pernah mengenal Allah. Ya, tidak akan pernah mengenal Allah. Tapi Dia datang, Allah menjadi manusia. Ya, sama seperti kita, manusia 100%, Allah 100%. Bisa mengerti? Sama seperti kita, manusia 100%, Allah 100%. Jadi betul-betul manusia seperti kita ini 100%. Tapi Dia itu Allah 100%. Ya. Jadi betul-betul Dia Allah, Allah yang menjadi manusia. Karena Dia Allah yang menjadi manusia, maka Dia mengerti keberadaan manusia. Karena Dia Allah, ya, manusia menjadi Allah, maka Dia adalah Allah yang maha kuasa. Maha kuasa. Selagi di dunia ini, selama Tuhan Yesus 33,5 tahun, ya, umur 30 tahun Dia dibaptis, 3,5 tahun Dia kisah perbuatannya ditulis setelah dibaptis. Dan kalau ditulis semua apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, ya, kalau ditulis semua, maka semua lautan bisa menjadi tinta. Dan tidak cukup buku untuk menulis apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Yohanes mengatakan semua dunia ini akan penuh dengan kitab.
Kalau semua perbuatan Tuhan Yesus ditulis. Tapi tidak semua ditulis. Hanya segede ginilah ini Alkitab. Nah, ini pun sudah perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian baru hanya 27 kitab. 4 Injil. Kalau ditulis semua, agaknya dunia ini tidak bisa memenuhi kitab yang harus ditulis. Semua dunia ini harus menjadi kitab suci. Boleh? Yohanes 21. Ya, perhatikan. Yohanes pasal yang ke-21. Boleh ayat 24 mulai. Yohanes 21 ayat 24, demikian firman Tuhan. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Ya, itulah Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini. Ya, dia menulis Injil Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Itulah Yohanes Rasul yang pernah bersandar pada dada Tuhan Yesus. Bersandar pada dada Tuhan Yesus. Terus perhatikan. Dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ya, apa yang disaksikan lewat tulisan Yohanes, baik oleh Rasul Matius, oleh Markus, oleh tabib atau dokter Lukas, ya, oleh murid Yohanes, 4 Injil ini semua benar. Terus perhatikan. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, ya, masih banyak hal lain yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Kalau ditulis satu persatu, rasanya untuk juru tulis itu, waduh, nggak bisa satu orang. Ya, tulis terus perbuatannya terus, waktu pagi, waktu siang, waktu malam. Ya, terus perhatikan. maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ya. Maka kalau ditulis semua, agaknya ya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Ya, semua dunia ini akan berisi kitab suci. Tapi hanya sebagian ditulis. Tujuannya adalah supaya kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Jika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, yakin dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, kita akan selamat. Coba Roma pasal 10 ya. Roma pasal 10. Ya. Bantu ya. Mengaku dengan mulut, yakin dengan hati. Ya. Roma pasal yang ke-10. Boleh ayatnya apa mulai? Roma 10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ya, Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat. Dia berkata sudah genap. Dia genapi sampai pada titik. Ya, semua titik komanya digenapi, tiap kata digenapi, dilakukan oleh dia. Terus perhatikan. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, kalau dilanggar hukum Taurat, 10 hukum Taurat, 9 dilakukan, 1 dilanggar, itu dosa. Sudah melanggar semua. Walaupun hanya 1 yang dilanggar. Ya, tapi Yesus datang tidak pernah melanggar hukum Taurat, tapi menggenapi terus. Tapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Ya, siapa naik ke surga, bawa Yesus turun ke dunia ini terus.
Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati? Ya, atau siapakah yang akan turun ke jurang maut, ke alam maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati, dari dunia orang mati terus. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Firman itu dekat kepadamu, ada di mulutmu, ada di hati. Di mana firman itu? Di mulut dan di hati. Ya. Di mulut dan di hati. Mulut untuk mengucapkan, hati itu tempatnya. Seperti kitab, ya, hati manusia ditulisi dengan firman Tuhan, ditulis oleh Roh Kudus. Jari Tuhan itulah Roh Kudus menulis firman Tuhan di hati kita sampai nanti tidak bisa terlupakan, gak bisa lupa. Ya, ditulis oleh Roh Kudus pada loh hati manusia. Kalau dulu ditulis pada loh batu, sekarang pada loh daging, yaitu pada hati manusia. Terus itulah firman iman yang kami beritakan. Terus sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan ya, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Ya, mulut mengaku, hati yakin Yesus adalah Tuhan, pernah mati dan bangkit. Kita selamat. Ya, selamat artinya tidak binasa, tidak dihukum bersama dengan dunia. Ya, jadi selamat itu mahal. Ya, terus perhatikan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Iya, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya, mulut mengaku, hati yakin Yesus adalah Tuhan yang sudah pernah mati, bangkit dan naik ke surga. Maka kita sederhana ya, masuk surga ya, mengaku dengan mulut, yakin dengan hati. Dia pernah mati, bangkit, naik ke surga. Ya. Dan kita tinggal menunggu kedatangannya kembali ke dunia. Ya. Tinggal menunggu kedatangan. Ya, kedatangan pertama sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan Dia berjanji akan datang kembali. Ya, seperti Dia naik ke surga itu. Ya, coba Kisah Rasul pasal berapa itu? Yesus Kristus yang telah naik ke surga, ya, akan datang kembali seperti kamu melihat naik ke surga itu. Kisah Rasul berapa? Kisah Rasul 1 ayat yang ke-6. Perhatikan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Boleh ayat 6 ini. Ayat 6 dulu lebih enak ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya.
Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya, ini kenaikannya ke surga. Perhatikan. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, termangu-mangu mereka yang melihat Yesus naik ke surga, terheran-heran. Terus tiba-tiba ada 2 orang berkata-kata pada mereka terus. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Yesus yang telah naik ke surga akan datang kembali seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ya, naiknya itu waktu itu dari bukit mana teh? Bukit Zaitun. Ya, di Bukit Zaitun itu tempat dia naik. Ya, di mana Yesus dengan murid-muridnya juga sering berdoa di Bukit Zaitun. Ya, makanya yang dipakai minyak di sini ini pelita, ada pelita ya. Nah, ini ada pelita. Nah, 7 pelita ini, minyaknya itu minyak zaitun. Minyak zaitun. Bahannya itu ya, itu ditumbuk, zaitun ditumbuk, kemudian udah ditumbuk, sudah hancur dia, baru diperas. Sudah diperas, keluarlah minyak. Itulah minyak untuk lampu, minyak zaitun. Supaya apa? Supaya pelita menyala, berkobar-kobar. Ya, dinyalakan waktu malam. 12 jam siang, 12 jam malam. Waktu malam dinyalakan. Ya, supaya jangan padam. Ya, bait suci jangan padam ya waktu malam, tapi tetap bisa imam-imam melayani, menyelenggarakan ibadah. Ya, kalau padam ya nggak bisa orang. Nah, saya ditutupi, ada tutup. Ya, ada ini papan-papan. Nah, dilapis emas, ditutup dengan kain. Ya. Jadi gelap kalau tidak ada lampu. Makanya itu kan pelita yang menyala. Maka disebut, hendaklah pelitamu tetap menyala. Ya, pelitamu tetap menyala. Coba di mana itu? Ya, hendaklah pelitamu tetap menyala. Rohmu menyala-nyala. Pelitamu dulu ya. Dah ketemu? Ada nyanyian kan, biar pelitaku tetap menyala, menyala hingga engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatanganmu, semakin terang saat kau kembali. Ada? Ya, di mana? Ya, di mana? Kasih tahu. Iya, Lukas 12. Pelita tetap menyala. Ayat berapa? 35. Lukas 12 ayat 35. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Ya. Jadi pinggang berikat itu siap melayani. Siap melayani. Ya, pinggang berikat itu artinya siap melayani. Tapi melayani dengan pelita yang menyala-nyala. Semangat.
Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaan. Ya. Jadi harus bersemangat dalam hidup. Penderitaan bisa teratasi dengan semangat. Bersemangat, menyala-nyala. Ya. Orang yang bersemangat dapat menanggung apa? Penderitaan. Rupanya dunia ini ada penderitaan. Semua orang ada penderitaannya. Tapi teratasi dengan bersemangat. Dengan roh yang menyala-nyala. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Layanilah Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Berkobar-kobar. Ya, berkobar-kobar. Ya, jadi jangan sampai pelita padam. Ya, terutama waktu malam. Malam maksudnya zaman akhir telah tiba. Malam artinya apa? Zaman akhir telah tiba. Kapan Tuhan datang? Pada zaman akhir. Ya, zaman akhir. Masih tahu ya? Ada 3 zaman. Masih tahu? Tahu ya? Zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Allah Roh. Zaman Allah Bapa berapa tahun? Hah? 2000. Zaman Allah Anak 2000. Zaman Allah Roh Kudus 2000. 2000 tambah 2000 tambah 2000 6000. 1000 lagi kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi harus tahu. Ya, kita ini hidup pada zaman akhir. Ya, tidak boleh pelita semangat kita kan. Kalau mulai melempem, ayo, biarlah rohmu menyala-nyala. Isi dengan minyak diisi. Ya, pelita harus menyala-nyala. Ya, udah dibaca tadi, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Udah? Ya, coba. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Di mana itu? Ayo. Ya, ayo. Berapa? Ya, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya. Ya, sampai itu saja. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Menyala-nyala. Ya. Jadi semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, dan keempat zat hidup mengatakan kudus, kuduslah Dia yang sudah ada dan yang akan datang. Ya. Sebab hanya Allah yang kudus, yang layak untuk disembah. Ya, layak untuk disembah. Di luar itu bukanlah Allah yang harus disembah. Ya. Tapi Yesus yang kita sembah, Dialah Allah yang benar. Dialah juru selamat manusia yang sudah mati karena dosa umat manusia. Dia bangkit, dia naik ke surga. Sekarang dia ada duduk di sebelah kanan Bapa. Apa tugasnya Tuhan Yesus sekarang di surga? Masih tahu? Ya. Berdoa, menjadi pendoa. Ya, pendoa syafaat. Berdoa syafaat itu maksudnya mendoakan orang lain, mendoakan kita. Jadi kalau kita lemah,
dialah yang berdoa buat kita. Ya, tugasnya Tuhan Yesus adalah pendoa. Ya, ada ayat mengatakan, lihatlah iblis menapi engkau, tapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Boleh ayat terakhir itu ya. Coba di mana tuh? Aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Ya. Simon, ya. Dialah iblis menampi engkau. Tapi aku telah berdoa supaya imanmu jangan gugur. Jangan sampai jatuh. Di mana? Ya, Lukas ayat 32. Perhatikan. Simon, lihatlah iblis telah menuntut dan menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Iya, itulah doa imam besar. Berdoa buat kita supaya iman kita jangan gugur. Amin. Iman kita jangan sampai apa? Gugur. Tapi iman kita tetap teguh, kuat sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita tetap percaya, setia kepada Tuhan, ya, bahwa Dia adalah Allah, Dialah kepala gereja, imam besar agung, tabib yang ajaib, dan mempelai pria surga. Mari kita mau datang pada Tuhan. Nanti pelayan perjam suci bisa. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Terpujilah Tuhan Yesus, tabib yang ajaib, juru selamat semua manusia, Raja di atas segala raja, imam besar agung, yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kami. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami untuk melengkapi kami, sehingga kami tidak tetap tinggal dalam kelemahan, tapi Engkau menguatkan kami, menopang kami, sehingga kami tidak jatuh. Kami tetap berdiri teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun, oleh sakit penyakit, oleh pencobaan. Kami tetap teguh berdiri, dan kami yakin Tuhan menopang kami dengan firman dan roh-Nya yang ajaib. Kami menerima perjamuan suci dalam nama Tuhan Yesus. Mari dibagikan, kita angkat puji-pujian. Allah kuasa. Segala perkara Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia
dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Kita pakai berdiri. Allahku Maha Kuasa, Lembut sekali. Allah kuasa melakukan Segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Kita angkat dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin ini adalah tubuh Kristus? Kita mohon ampun atas segala dosa kita. Setelah kita mohon ampun, kita makan dalam nama Tuhan. Kita angkat cawan darah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Apakah saudara yakin ini adalah darah Kristus? Kita mohon ampun. Kita minum dalam nama. Kita angkat kedua tangan kita. Kita menyembah dan bersyukur sejenak buat firman yang sudah kita terima, buat tubuh dan darah Kristus yang sudah kita makan dan minum, supaya firman itu menjadi darah dan daging dalam diri kita. Tidak terlupakan, tapi kita ingat selama-lamanya. Di masa-masa kesesakan, kalau kita berseru, Tuhan akan menolong, menyelamatkan kita. Berserulah kepadaku waktu engkau dalam kesesakan, kata Tuhan. Aku akan meluputkan engkau, menyelamatkan engkau. Kami menyembah padamu Tuhan. Mari berseru panggil namanya. Kami berseru kepadamu, Yesus, Yesus. Tolonglah kami Tuhan. Selama di dunia ini kami banyak mengalami ujian cobaan. Dan inilah kami bawa pergumulan kami kepadamu. Kami bawa segala kesulitan kami. Begitu banyak masalah dihadapi umat-Mu Tuhan. Tapi ketika kami beribadah, Engkau menolong kami. Sebab ibadah berguna dalam segala hal. Hamba berdoa, tolonglah umat-Mu. Jangan ada yang pulang dalam kebimbangan, dalam keraguan. Tapi kami dihantar pulang dengan sukacita dari sorga. Sebab segala pergumulan persoalan kami, Engkau tolong dan Engkau menyelesaikan. Engkau berkata sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita jalankan sekali persembahan. Kita nyanyikan Apa Pikir Lagi di sini. Saudara, apa Pikir lagi di sini. dunia
darah Yesus yang mahal adalah darah yang menyelamatkan, menyempurnakan kita. Yang sebagai waktu jemaat hari Sabtu remaja muda, Minggu ibadah umum, hari Selasa kita doa, hari Rabu depan kita ibadah PA kembali. Kita bagi berdiri, kita doakan mereka yang kurang sehat. Kita doakan Tricia yang sakit, Popo, Ibu Lydia, Mama Hendra, Ibu Eli, Bu Ateng. Haleluya. Kami berdoa Tuhan buat Tricia yang sakit, biarlah Kau jamah sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Buat Popo juga Tuhan, Engkau sembuhkan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Juga buat Ibu Lydia kami berdoa, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Mama Hendra juga Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Juga Ibu Eli kami doakan, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Ibu Ateng juga kami berdoa sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan. Semua penyakit bisa sembuh. Terima kasih Tuhan. Hentarkanlah anak-anak-Mu pulang jauh dari segala mara bahaya, dan kumpulkan kami kembali pada waktu ibadah-ibadah kami. Ajar kami bersaksi menjadi garam dan terang dunia, membawa jiwa kepada-Mu untuk diselamatkan. Berkati sekalian anak-anak-Mu, begitu juga Ibu Susan, Tuhan berkati, juga berikan hikmat bagaimana mengatasi supaya jangan terjadi banjir, sehingga rumah ini bebas dari banjir. Ini permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong Bapak. Masyarakat setempat juga berkati, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, juga Tuhan Muspika, Andir, juga Wali Kota Bandung, begitu juga Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil, Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, TNI Polri berkati, MPRD tingkat 1, tingkat 2, seluruh Indonesia berkati Bapak. Terima kasih. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan persekutuan yang manis dan indah di dalam Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pulang. Tuhan beserta.